Inilah yang disadari betul oleh Surya Paloh bahwa Partai Demokrat maupun PKS menjalin komunikasi dengannya dan Nasdem tidak tulus. Tapi ada udang di balik bakwan, alias membawa kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, mereka hanya memanfaatkan partainya saja. Hingga ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni tidak masalah jika Nasdem batal berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ternyata, jalan Partai Nasdem ini tidak mulus dalam mencalonkan Anies sebagai Capres 2024 nanti. Jalannya cukup curam dan terjal, karena sampai hari ini 30 Oktober 2022, koalisi atau gabungan partai untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden belum juga terbentuk. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Masih terjadi perdebatan dan tarik-menarik kepentingan antar partai, yakni PKS dan Demokrat. Kepentingan itu tidak lain ya siapa yang akan jadi cawapres. Padahal, misal ya, benar-benar bisa maju di Pilpres 2024 nanti juga belum tentu menang. Ketiga partai tersebut punya calon wakil presiden masing-masing. Nasdem pengennya Cawapres Anies itu dari kalangan non-parpol. Sementara PKS menyodorkan 3 nama kadernya untuk menjadi pendamping Anies, yakni Aher, Irwan Prayitno, dan Hidayat Nur Wahid. Agak unik sih emang PKS ini. Partai lain cuma menyodorkan 1 nama untuk diusung sebagai cawapres. Partai ini malah menyodorkan 3 nama sekaligus. Buset dah. Mungkin mereka pikir presiden juga boleh poligami kali ya. Boleh punya lebih dari 1 istri. 1 wakil maksudnya. Di mana-mana, di seluruh dunia, setiap presiden itu wakilnya hanya 1. Nah, setelah menyadari cawapresnya yang terlalu banyak tersebut, PKS lantas mengusulkan nama Aher saja. Mau nggak mau ya Irwan Prayitno dan Hidayat Nur Wahid harus ngalah. Sedangkan Partai Demokrat, nah ini nih, kita tahu sendiri siapa cawapres yang akan diusungnya. AHY bos. Tiba di Nasdem Tower sekitar pukul 10.44 waktu Indonesia Barat. Yang pertama kali turun adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono didampingi sejumlah pejabat teras dari Partai Demokrat, yakni ada Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsha, kemudian ada Bendahara Umum Renvil Antonio, ada Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal awalnya AHY ini pengen jadi capres mengikuti jejak bapaknya dulu. Tapi karena dia kurang segalanya, kurang modal, kurang elektabilitas, kurang pengalaman, serta Partai Demokrat ini kurang perolehan kursi di DPR, ia akhirnya memutuskan untuk menurunkan derajatnya menjadi cawapres saja. Juga karena Nasdem yang udah ngebet dan sat-set deklarasi Anies sebagai capres, mau nggak mau ya Demokrat harus legowo kalau posisi tawarnya hanya sebatas cawapres. Itu pun kalau Nasdem mau. Permasalahannya adalah ketiga partai itu tidak ada yang mau ngalah dan mereka tetap ngotot dengan pilihannya masing-masing. Nasdem juga nggak mau karena dia yang mengambil resiko mengusung Anies, tapi partai lain yang akan ikut kenyang. Karena siapapun cawapresnya, baik dari Demokrat atau PKS, akan membawa dampak positif untuk partai tersebut. Bagi Demokrat, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan partainya adalah dengan mengusung AHY menjadi cawapres. Karena dengan ketumnya ikut bertarung di Pilpres, maka Demokrat akan mendapat efek ekor jas. Kita ketahui bahwa perolehan suara Demokrat terus memburuk dari hari ke hari. Apa penyebabnya? Ya, karena banyak banget kadernya yang korupsi.
Saat jadi partai penguasa dulu, kader Partai Demokrat korupsi gila-gilaan. Dan mirisnya, itu dilakukan secara berjamaah. Nyaris semua pengurusnya korupsi, mulai dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum M. Nazarudin, Wasekjen Jero Wacik dan Angelina Sondah, Ketua DPP Sultan Batugana, serta anggota Dewan Pembina Harta Timur Daya. Ketahui kasus korupsi proyek Hambalang telah menyeret sejumlah politikus Partai Demokrat kembali jeruji besi. Rp1 saja, Anas korupsi Hambalang, kantung Anas di Monas. Dari pucuk pimpinan tertinggi Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Demokrat M. Nazarudin, anggota DPR dari Demokrat Angelina Sondah, hingga Andi Malarangeng yang menjabat kala itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, akhir bagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus proyek Pusat Olahraga Hambalang awal Desember 2012. Itu baru pengurus pusat, belum lagi yang di daerah. Banyak juga kader Partai Demokrat yang korupsi. Dan mirisnya, sampai tahun 2022 ini, kader Demokrat masih juga melakukan korupsi. Mulai dari Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa politisi Partai Demokrat Jemi Setiawan dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, Rabu 30 Maret 2022. Abdul Ghafur Mas'ud juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPC Demokrat Balikpapan. Bendahara Umum DPC Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, Bupati Mamberamo Tengah, Riki Ham Pagawak, serta yang terbaru kemarin, ini nih, Gubernur Papua, Lukas NMB. Demokrat ini juga memecahkan rekor di bidang korupsi kategori generasi Z. Karena kadernya Nur Afifah Balkis tercatat sebagai koruptor termuda di Indonesia yang ditangkap KPK di usia 24 tahun. Dan sayangnya ini nggak tercatat di rekor muri. Jadi dengan kondisi seperti itu sangat wajar sih kalau elit serta pengurus Partai Demokrat khawatir partainya bakal jadi gurem pasca pemilu 2024 mendatang. Makanya ngebet banget AHY harus jadi cawapresnya Anies. Sampai di sini paham kan? Nah, PKS pun sama. Berusaha menjadikan kadernya sebagai cawapres Anies dalam rangka untuk mendapatkan efek ekor jas ini. Inilah yang disadari betul oleh Surya Paloh bahwa Partai Demokrat maupun PKS menjalin komunikasi dengannya dan Nasdem tidak tulus. Tapi ada udang di balik bakwan, alias membawa kepentingan masing-masing. Atau dengan kata lain, mereka hanya memanfaatkan partainya saja. Hingga ia mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan, yakni tidak masalah jika Nasdem batal berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Pernyataan Surya Paloh itu sudah apatis. Gimana enggak coba? Dia bilang begini, kalau saya sebagai ketum Nasdem, saya kasih kesempatan yang seluas-luasnya ya, sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, PKS, atau siapa saja. Nasdem tidak mau desak-desak itu, atur saja, mau koalisi boleh, enggak koalisi juga enggak apa-apa. Wow! Bagi Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, ya sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa. Ini kan Nasdem tidak mau mendesak-desak itu, ya kan atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau koalisi nggak bisa maju Pak. Ya apa boleh buat. Paloh mengatakan begitu karena negosiasi yang dilakukan bersama Demokrat dan PKS itu alot terus, alias tidak ada ujungnya. Kalau kita melihat kejadian itu mungkin agak jelas kalau koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat terancam bubar jalan. Dan ini lucu, ibarat percintaan, belum jadian, baru PDKT, tapi sudah putus duluan.